Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Luki Anggoro Wahyu. Kali ini saya akan sharing ke teman-teman bagaimana cara menggunakan plugin Stretch by Area di SketchUp. Tampilan pluginnya kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman bisa download pluginnya di internet ya. Kalau udah di-download kemudian diinstal tapi nggak muncul seperti ini, nanti teman-teman bisa mencarinya, bisa melalui view, toolbars, cari nama pluginnya Stretch by Area, di checklist atau centang kemudian close, akan muncul. Atau teman-teman juga bisa melalui toolbars yang ada, tinggal diklik kanan pada bagian manapun bebas ya, kemudian cari nama pluginnya Stretch by Area, atau juga bisa melalui extension, nanti akan ada pluginnya Stretch by Area. Terus apa sih fungsi dari plugin ini? Kalau menurut saya plugin ini itu fungsinya merubah dimensi suatu objek yang bentuknya tipikal tapi dimensinya berbeda-beda, baik itu berupa grup atau komponen atau bukan grup dan komponennya. Jadi bebas mau grup, komponen atau enggak, tapi bentuknya tipikal sama tapi dimensinya berbeda, kita bisa merubahnya dengan menggunakan bantuan plugin ini. Ya lebih cepat, lebih efisien lah pokoknya gitu. Terus gimana sih cara menggunakannya ya? Oke, di sini saya akan memberi contoh pada bagian kusen jendela ya. Saya biasanya menggunakan plugin ini tuh untuk kusen ya, baik itu berupa jendela maupun pintu. Di sini udah ada contohnya yaitu jendela ya. Di sini tuh gambar cat ya. Jadi nanti saya akan membuat bentuk jendela sesuai yang ada pada gambar cat ini ya. Jadi bentuknya berbeda-beda. Tapi bentuknya sama maksudnya, tapi dimensinya berbeda-beda gitu ya. Oke, langsung saya buat dulu ya. Di sini saya menggunakan komponen aja ya, biar lebih enak gitu ya. Saya di sini menggunakan satuan inci. Nanti teman-teman bisa juga menggunakan satuan mili atau meter, bebas, monggo, terserah teman-teman. Oke, ini saya kasih material kaca dulu ya, yang bagian kacanya gitu ya, biar kelihatan gitu ya. Oke, udah jadi untuk jendelanya. Jadi ini bentuknya seperti ini ya. Terus kita perbanyak dan di sini ternyata sama. Oke, kita lewati. Terus kita coba ke sini. Nah, di sini pada bagian tingginya berbeda ya. Nah, biasanya kan kita ini ya, biar sama kita tuh masuk ke objek komponennya, kemudian kita push satu-satu gini ya. Satu, terus satu gitu. Nah, itu tuh memakan waktu gitu. Kalau satu tok itu nggak masalah, tapi kalau banyak seperti ini itu sangat disayangkan untuk waktunya. Terus kita gunakan pluginnya. Cara makainya gimana ya? Pertama-tama teman-teman perhatikan dulu kalau kursornya ini ya, kursornya warna hitam, ini berarti menandakan select ya. Kalau kita klik ini, maka kursornya akan jadi putih, artinya aktif gitu. Terus kalau misal kita drag atau seleksi, akan berwarna merah gini ya. Sedangkan kalau hitam, select biasa, itu akan berwarna ya, ini putus-putus malahan. Nanti mungkin pada teman-teman ada yang warnanya biru atau apapun lah gitu ya. Nah, kalau yang membedakan tadi, ini warnanya merah ya. Oke, ini saya klik udah aktif, kursornya warna putih. Nah, kemudian kita seleksi bagian mana, sisi mana yang mau kita rubah. Nah, di sini kan pada bagian bawah ya. Oke, kita seleksi aja nih. Harus kena semua ya pada sisi belakangnya. Ini tandanya udah kena, mungkin teman-teman bisa perhatikan pada titiknya. Ini kan pada bagian belakang udah kena ya. Nah, ini kan ada juga ya. Jadi kalau warnanya merah ini tuh
teman-teman bisa tahu tuh tandanya apakah udah kena atau belum yang pada bagian belakang gitu. Terus kalau udah, tinggal kita klik, bisa kiri atau kanan, ada titik-titik merah ini ya, pada titik merah ya. Saya mau mencoba pakai bagian kiri aja. Nah, otomatis akan berubah ya. Dan juga ini akan menjadi komponen yang berdiri sendiri. Nah, kita klik nggak ini ya, nggak sama yang kayak panjang tadi ya, panjang ini ya, kayak ini sama. Jadi lebih cepat ya dengan bantuan plugin ini. Kemudian lagi nih ada nih. Nah di sini kasusnya saya pakai yang sini aja. Kasusnya itu pada bagian tinggi dan lebar berbeda ya. Coba kita pakai lagi. Nah ini ada kasus baru, yaitu ada garis cat-nya, garis export cat-nya itu tuh, import cat-nya maksudnya itu kena ya. Jadi kalau misal kita paksa, maka otomatis garis cat-nya ini akan ikut, karena tadi ada 2 titik merah pada bagian garis-garis tersebut. Kalau saya biasanya masuk ke komponennya ini di Make Unique, kemudian masuk, tinggal kita select bebas ya. Jadi mau nabrak garis cat ini untuk nggak masalah ya, karena ini kan udah masuk ke komponennya. Terus kita biasa select biasa. Nah ini akan berubah dengan sendirinya sesuai dimensinya. Jadi perlu diperhatikan juga dalam menseleksi objeknya ya, jadi jangan sampai kena garis bantunya gitu. Oke, kita buat lagi yang lain ya. Oke, kita coba seleksi luar, kena nggak? Dan ternyata nggak kena ya, garis cut-nya nggak kena. Nah ini bisa ya. Oke, lanjut ke objek yang lain ya. Ini tampaknya ya, tadi kan tampak samping, ini tampak depan ya. Nah ini harus hati-hati teman-teman, kalau misal nggak hati-hati nanti seperti ini. Nah ini akan miring tuh garis cut-nya, garis bantunya. Atau misal case-nya seperti ini, biasanya tuh ada sisi yang nggak ikut. Nah ini saya select, celak kena ya bagian depan tuh. Nah, ini akan rusak ini, sisi-sisinya yang pada bagian komponen ini, kusen ini. Jadi memang harus hati-hati. Kalau saya cari amannya ya Make Unique. Kalau grup juga nggak usah pakai Make Unique ya, karena nggak ada ya, tinggal masuk ke bagian grupnya. Kalau ini komponen harus pakai Make Unique, biar yang ini tuh nggak ikut, yang tadi saya copy tadi. Kita select, oke ya. Nah, ini otomatis ketika kita masuk komponen yang sisi ya bagian objek yang lain juga akan ikut ya. Hai. Nah ini berbeda ya, kita bisa menggunakan plugin ini lagi ya, stretch PR-nya. Kita select, ini stretch by area ini bisa kita gunakan langsung ya, nggak harus satu komponen atau grup, bisa langsung banyak komponen atau grup. Oke, ini saya select yang bagian mana ini aja ya. Oke, ini udah ya. Tinggal mana ini ya, belum. Oh, kayak ini aja, yang kecil aja ini. Bang ini ya, ini juga sama nih. Kalau nggak hati-hati nanti teman-teman seleksinya bisa kena garis cut-nya. Nah ini kan kena garis cut ya. Jadi masuk ke ini, Make Unique lagi ke komponennya. Oh, dan ini kepanjangan ya ternyata ya.
kita klik dulu bagian scratch area-nya, kemudian tinggal dipindah. Oke ya, udah jadi ya. Jadi lebih cepat tuh, berapa menit tadi ya, kurang dari 10 lah pokoknya gitu ya, 10 menit ya, kurang dari 10 menit. Oke ya, jadi cocok ya. Oke, sekian video tutorial kali ini ya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, subscribe video ini, dan kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di kolom komentar ya. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.